طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Sistem ngaji aja ya, bukan ceramah karena soalnya ini acaranya acara takziah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar kedengaran gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana selawatnya ya? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barru aba'akum tabarrakum abna'ukum. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa izal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan keluarga besar almarhum Al-Maghburlah
Bapak Haji Muhyiddin bin Haji Nawi, juga istrinya yaitu Ibu Maswani, masih ada ya? Juga yang saya hormati putra putrinya, yang pertama Ibu Rita Khadijah, ada. Yang kedua Ibu Diana, yang ketiga Mas Duki, yang keempat Japar Sodik, yang kelima yang bontot Muhammad Hafid yang katanya mau nikah. Benar? Bapak mau nikah lagi enggak? Enggak? Takut ya? Juga yang saya hormati para tokoh masyarakat setempat, wabil khusus Ustadz Dr. Andes Haji Surdin Usmani dari Pandeglang, jauh juga ya. Saya kebetulan pernah silaturahim ke acara maulid di pesantren beliau. Tadi negor lagi, kapan main ke sana lagi? Ya siapin aja janda muda. Kalau enggak ya kelapa muda. Ya di mulut doang sih. Sama mente. Juga yang saya hormati Ustadz Haji Dedi Supriyandi. Mana? Iya. Nyari saudara kan susah ya. Kalau nyari musuh gampang ya. Juga yang saya hormati yaitu Ustadz Haji Sugeng. Sudah kenal, pokoknya salam tinggi dia udah. Korek. Ustadz Haji Muhasim. Mana? Di luar. Wabil khusus Bang Saroji HN. Karena beliaulah yang menyambung silaturahim kepada saya, karena dahulu bapak saya punya bini orang sini. Akhirnya dengan perantaraan beliau, alhamdulillah saya sampai di tengah-tengah jamaah. Amin ya robbal. Saya doakan Bang Saroji panjang umur, 100 tahun, mau pikun. Murah rezeki, gampang usahanya, banyak duitnya, mudah-mudahan bisa pergi haji, pulang kawin lagi. Amin. Didoain tuh. Diam aja dia. Soalnya nggak ada potongan berani. Para jamaah sekalian, musola apa ini? Nurul Iman, cahaya iman, yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi jangan khawatir. Insya Allah kehadiran kita semua pada malam hari ini dicatat oleh malaikat Allah sebagai nilai ibadah. Amin ya robbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini acaranya malam 7 hari takziah. Khusus mendoakan almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Muhyiddin bin Haji Nawi. Dulu waktu acara maulid saya kemari masih bertemu dengan beliau. Tapi ternyata Allah lebih sayang daripada kita. Memang sudah ditakdirkan bahwa seminggu yang lalu beliau sudah ditulis untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita yang masih hidup kita doakan, wabil khusus keluarganya. Mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya dan dicurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala
dilapangkan alam kuburnya, diterima amal solehnya, ruhnya diterima di sisi Allah atas rahmat ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita ngaji tentang mati. Serem ya? Nggak usah serem, karena kulun nafsin za'iqatul, bahwa setiap yang bernapas, yang bernyawa pasti mati. Ya, mau tidak mau yang bernyawa pasti mati. Jangankan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah, juga dipanggil oleh Allah. Gak berani seakan-akan Rasulullah mati. Fir'aun yang katanya raja ngaku Tuhan, dilelepin di Laut Merah. Qarun yang ngata orang paling kaya, ternyata diuruk ke dalam perut bumi. Jadi sehebat apapun, kalau yang bernyawa pasti suatu saat akan mati. Cuma kematian itu ada yang su'ul khotimah, ada yang husnul, ada yang berakhir dengan kemaksiatan, tapi ada juga yang meninggal mati dipanggil oleh Allah dalam keadaan taat dan ibadah kepada Allah. Itulah mati kelas tinggi. Mati yang paling mahal harganya di sisi Allah Subhanahu. Pasti semuanya kita minta diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan apa itu mati. Mati itu dalam bahasa Arab namanya al-maut. Apa Pak? Maut. Ya, maut itu bahasa Arab, artinya mati. Al-maut. Makanya ada malaikat maut. Mati itu, maut itu adalah inqita'ur ruh minal jasad, kata para ulama. Inqita'ur ruh minal jasad. Terputusnya roh dari jasad. Makanya kalau roh sudah terputus dari jasad, maka itu jasad segagah apapun, bintang 5. Emang ada jenderal bintang 5? Ada ya? Itu Pak Harto karena bintang 5 itu, jenderal luar biasa. Biasa kan bintang 4, betul nggak? Malah di kampung ini ada yang bintang 7 di warung. Iya. Kalau sudah mati biar jenderal, maka tubuhnya tidak bisa berbuat apa-apa. Mata tidak lagi bisa melihat. Tangan tidak bisa lagi memegang. Kaki tidak bisa lagi melangkah. Karena sudah bangkai. Betul nggak? Kenapa? Karena ruhnya sudah terpisah. Kenapa sekarang kita masih bisa kumpul di sini? Masih bisa melangkah ke musola? Karena ruh kita masih ada di dalam jasad kita. Maka gunakanlah jasad kita ini untuk berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu. Karena kalau sudah mati, biar seganteng apapun, segagah apapun, secantik apapun, maka tubuh itu namanya bangkai, tidak lagi dibutuhkan. Itu Bapak sekalian. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Kita bisa hadir bersama-sama memperingati malam 7 hari. Kenapa? Biar kita ini bisa mengambil itibar, mengambil pelajaran. Buat satu saat kita juga nanti ditahlilin. Betul nggak? Suatu saat juga kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau almarhum alhamdulillah sudah dipanggil oleh Allah, apalagi meninggalnya malam Jumat. Ya betul ya?
Di dalam satu keterangan hadis, barang siapa yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat, maka terbebas daripada fitnah kubur, bebas dari pertanyaan alam kubur. Alhamdulillah. Kalau kita kan belum tentu, betul nggak? Betul nggak? Makanya mintalah kita kepada Allah, mudah-mudahan juga kita bisa diwafatkan nanti pada malam Jumat atau hari, walaupun semua hari itu baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah mertua saya yang laki maupun yang perempuan meninggalnya malam Jumat. Bapak-bapak sekalian, saya mau berpesan kepada keluarga almarhum. Yang tadi putra-putrinya saya sebutkan satu persatu. Jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba sekonyong-konyong datang seorang laki-laki dari kaum Ansor. Sahabat Nabi itu ada dua. Ada yang namanya kaum Ansor, ada yang namanya kaum Muhajirin. Kalau kaum Ansor penduduk asli Madinah. Dulu namanya Yasrib. Tapi setelah Rasulullah tinggal di Madinah, Yasrib nama itu kurang baik. Diganti menjadi kota Madinah Al-Munawwarah. Kalau Muhajirin adalah orang penduduk asli Mekah yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu namanya kaum Muhajirin. Jadi sahabat Nabi itu ada yang dari kaum Muhajirin, penduduk asli Mekah yang hijrah ke Madinah. Ada juga penduduk asli Madinah namanya kaum Ansor. Dari kaum Ansar, seorang laki-laki sekonyong-konyong datang dan bertanya kepada Rasulullah. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, orang tua saya, kedua orang tua saya, ibu saya, bapak saya telah meninggal dunia. Apakah saya masih bisa berbuat baik kepada kedua orang tua saya? Apakah masih bisa saya berbakti kepada kedua orang tua saya yang telah meninggal dunia? Kalau masih hidup sih gampang, betul nggak? Kalau orang tua kita masih hidup, tidak terlalu sulit asal ada kemauan. Datangkan ke rumah orang tua kita, ibu kita, bapak kita, cium tangan, minta redonya, bahagiakan. Kalau perlu kita punya sesuatu, kita bagi orang tua kita. Apa yang dia suka, apa yang dia senang, betul nggak? Tapi kalau orang tua udah meninggal dunia, bisa tidak berbuat bakti. Apalagi yang masih hidup orang tuanya, dia merasa kurang berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya orang ini menanya kepada Rasulullah, ya Rasul, orang tua saya telah meninggal dunia. Apakah saya masih bisa berbakti kepada orang tua saya? Kata Nabi, naam. Iya, bisa, kata Nabi. Bagaimana caranya? Kata Nabi, hisalun arba'atun. Ada 4 cara. Ada 4 cara, Pak. Ini tolong dengerin, putra-putrinya ada berapa? Ada 5 ya? Ada 5 yang masih hidup, tolong dengerin. Walaupun orang tua kita udah nggak ada, ya sudah meninggal dunia, tapi kita masih bisa bersilaturahim pada orang tua kita. Kita masih bisa berbuat baik kepada orang tua kita, supaya orang tua kita redho kepada kita. Karena hidup tanpa redho orang tua kita tidak akan berkah. Tanpa redho orang tua kita, belum tentu pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu. Ridallah fi ridal. Ridhonya Allah itu karena redho orang tua. Wasutullah fi sutil walidain. Dan murkanya Allah itu gara-gara kedua orang tua kita murka. Alqamah contohnya. Alqamah itu sahabat Nabi. Setiap hari bisa ketemu dengan Nabi, betul nggak? Malah dia bisa berjuang bersama Nabi. Sholat berjamaah di belakang Nabi. Tapi Alqamah terlalu sayang dengan istrinya. Nah, ada nggak di sini yang begitu? Ada nggak Pak Polisi? Terlalu cinta dengan istrinya.
terlalu sayang dengan istrinya, akhirnya sampai lupa sama ibunya yang sudah tua renta, yang sudah tidak berdaya. Punya ikan bandeng buat orang tua, punya duren buat istri, punya makanan enak buat istri, nyayur enak buat istri, apa saja buat istri. Ibunya yang sudah tua renta tidak diperhatikan, tidak dihiraukan, sampai ibunya sakit hati kepada Alqamah. Ada enggak yang begini? Ada enggak? Ingat, dari dalam mukadimah saya sampaikan sebuah hadis. Barru aba'akum tabarrakum abna'ukum. Ini kata almarhum Kyai Haji Abdullah Syafi'i. Kenal kan? Kenal? Ada radio Asapia dulu? Iya, yang setiap hari Minggu ada pengajian siaran langsung. Betul nggak? Pondok Pesantren Asya. Beliau sering menyampaikan hadis ini. Kata beliau, ini hadis hukum karma. Hukum karma. Barru aba'akum, berbuat baiklah kepada orang tua kalian. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Nanti kalian sudah tua, sekalian sudah tidak berdaya, maka anak-anak kalian pun akan berbakti kepada kalian. Tapi sebaliknya, barang siapa punya orang tua, orang tuanya sudah tak berdaya, kemudian dia tidak perhatikan, dia buang di apa namanya tuh? Panti jompo, tidak diperhatikan. Yang diperhatikan selalu istrinya, anaknya. Padahal orang tua kalau sudah tua tidak berdaya, tidak bisa lagi mencari duit, tidak bisa menjadi hidupnya, jatuh kepada anak, khususnya anak laki-laki lah yang wajib menafkahkan orang tuanya. Bahkan apa yang kita miliki, harta, itu adalah harta orang tua kita. Masa orang tua makin menjem anak, dablek bener. Betul nggak? Kata Nabi, itu apa yang dimiliki oleh kalian sebagai anak, itu adalah harta orang tua kalian, harta bapak kalian. Apapun yang dia mau ambil, maka tidak perlu diganti. Ini ada. Bukan orang ketapa, orang Geringlek kemarin dikit tuh. Iya. Masa orang tua makin minjem sama anak? Allahu Akbar. Bahkan sekarang banyak ini tanda-tanda akhir zaman. Sekarang orang tua jadi pembantu anak, betul nggak? Orang tua bukan dijadikan ratu, dijadikan raja dalam rumah tangga, biar dia itu rumah tangganya berkah, malah dijadikan pembantu karena istrinya sibuk, kemudian suaminya sibuk, anak-anaknya nggak ada yang ngurus, akhirnya ibunya dijadikan pembantu, makanya digaji lagi. Di sini nggak ada, no, di Green Lake. Sampai mau ngaji susah tuh, nenek-nenek mau ngaji susah. Karena dikasih ngurus cucu. Waktu gede waktu kecil udah diurus sama orang tua, betul nggak? Udah punya anak-anaknya diurus lagi sama orang tuanya. Masya Allah. Nggak ada kali sini mah ya? Nggak ada? Nggak ada? Hah? Nggak ada pusat, nggak ada? Iya. Alqamah ini ahli ibadah, sahabat Nabi, generasi terbaik ya sahabat Nabi. Betul nggak? Orang yang hidup di zaman Nabi itulah generasi yang terbaik. Tapi kenapa Alqamah waktu meninggal dunia, waktu sakratul maut maksud saya, itu sulit mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Perlu. Kata orang Kenanga, kampung saya tuh orang Kenanga, bukan Gondrong ya. Kenanga, itu keluh, apa itu keluh? Kaku kayak besi, tidak bisa mengucapkan syahadat. Gempar semuanya itu. Santiaur di lingkungan Madinah. Kenapa? Orang sekelas Alqamah, dia sahabat Nabi, berjuang bersama Nabi, sholat di masjid Nabi, berjamaah dengan Nabi, kok nggak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat? Apalagi orang Ketapang. Pede bener. Itu nggak ya? Iya, coba kita pikirin.
Karena itu kunci surga. Miftahul jannah la ilaha il. Barang siapa man qala akhiru kalami la ilaha illallah daholal. Barang siapa yang akhir kalamnya, akhir ucapannya di saat meninggal dunia mengucapkan kalimat tauhid, kalimat tahlil, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk surga. Pengen begitu ya? Pengen enggak? Baca doanya, Allahumma yassir lana inda khuruji ruhina bi qauli la ilaha illallah. Ya Allah, mudahkanlah ruh kami di saat keluar, dicabut ruh kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu doanya dibaca itu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Itu yang pendek. Atau Allahumma inni as'aluka husnal hatimah wa a'udzubika min su'il hatimah. Kalau nggak bisa juga, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Baca tuh setiap hari 3 kali kayak berapa kayak? Biar wafatnya husnul hatimah. Itu Pak. Kenapa ini Alqamah tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat? Karena dia durhaka sama ibunya. Karena terlalu sayang sama istrinya. Tapi dia membiarkan, tak peduli lagi sama ibunya yang sudah tua renta. Sakit hati ibunya. Akhirnya Alqamah diuji sakit keras yang luar biasa. Enggak sembuh-sembuh, sakaratul maut sudah berhari-hari. Tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya Nabi dipanggil. Nabi dipanggil oleh istrinya, ya Rasulullah, ini suami saya Alqamah sakaratul maut sudah sekian lama tapi tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mati kagak, hidup kagak. Namanya juga orang sakarat, betul nggak? Antara mati dan hidup. Makanya orang kalau udah sakarat mau tobat nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Emang kemana kemarin? Ya, kalau mau tobat sebelum matahari terbit di sebelah barat alias kiamat, betul nggak? Atau matahari jangan sampai tenggorok. Kalau sudah di tenggorok, pintu tobat ditutup oleh Allah Subhanahu. Kalau mau bertobat sekarang, mau istighfar sekarang. Itu, jangan sampai terlambat. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada istrinya, emang kenapa ini Alqamah bisa begini? Nabi bingung karena kelas sahabat itu mestinya bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kata Rasulullah, kata istrinya, dia punya masalah dengan ibunya, hubungannya tidak baik. Istrinya tahu itu. Panggil ibunya, gitu. Kalau secara singkat, panggil. Diutuslah Bilal bin Rabah dengan para kawan-kawan untuk memanggil ibunya Alqamah yang sudah tua datang. Gak mau dia, sebenarnya gak mau. Saya nggak mau hadir. Karena Alqamah bukan anak saya lagi. Dia anak durhaka. Saya tidak ridho kepada dia. Mungkin bahasa begitu. Tidak mau ya Rasul. Bilangin kepada ibunya. Kalau dia nggak mau datang kemari memaafkan ini Alqamah. Udah kita bakar hidup-hidup ini Alqamah. Dikumpulkan kayu bakar. Dengar bahwa anaknya mau dibakar hidup-hidup. Daripada dibakar di akhirat. Sejengkel apapun namanya orang tua, pasti kagak tega, betul gak? Biar keselnya luar biasa. Tapi kalau anak sampai dibakar, nggak sanggup tuh. Datang dia tergopo-gopo. Akhirnya apa bilang? Bu, kalau ibu tidak mau memaafkan, sholatnya tidak diterima. Puasanya tidak diterima. Hajinya tidak diterima. Sodakonya tidak diterima. Kecuali ibu mau redo memaafkan kesalahan Alqamah. Ya Rasulullah, jangan dibakar, dia jantung hatiku, dia anakku. Alqamah, aku redo, aku ikhlas nak. Alqamah ngelirik ibunya sambil tersenyum. Barulah Alqamah mengucapkan, Asyhadu an la ilaha il wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Glek, mati. Udah berapa hari gak bisa mati itu? Sakaratul maut. Gara-gara ibunya tidak redho. Ayo yang masih punya orang tua yang masih hidup, cepat. Besok pagi-pagi tengokin. Bawain apa kek? Jangan dibawain bendo. Ya, bawain orang tua kita. Ayam kampung kek apa itu? Sayur kuning kek apa kek?
Apa yang dia suka orang tua kita datengin besok. Betul nggak ya? Sukanya apa? Bawain. Tapi saya nggak punya apa Pak Ustadz, susah banget. Dia kalau nggak punya apa-apa, ya kan masakin, rumahnya dibersihin, betul nggak? Ajak cucu, kan orang tua senang, betul nggak? Ini orang tua nggak ditengok-tengok, datangnya lebaran doang, lebaran juga sebentaran. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah sekarang bagaimana kalau orang tuanya sudah meninggal dunia? Almarhum sudah meninggal dunia. Haji Muhyiddin telah meninggal dunia. Bagaimana anak-anaknya? Apa bisa berbakti? Masih bisa kata Nabi. Dengan 4 cara. Ini kita kan merasa kurang berbakti sama orang tua kita misalnya ya. Betul nggak? Kita juga begitu. Saya juga merasa dulu. Saking kesibukan kita kadang-kadang kita kurang open. Betul nggak? Bukan kita benci sama orang tua, bukan. Tapi merasa kurang maksimal berbuat baik sama orang tua, betul nggak? Itu, karena kesibukan kita. Makanya masih punya harapan kalau kita masih hidup. Masih punya harapan untuk berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Kata Nabi, yaitu hisalun arbaatun. Ada 4 cara. Yang pertama, di sini saya tulis, kan ini bukan ceramah, ini mengaji. Saya tulis adalah yang pertama, as-salatu alaihima. As-salatu alaihima, mendoakan kedua, doakan bapak kita, doakan ibu kita, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim orang tua yang telah meninggal dunia tidak putus Pak. Doakan setiap hari, nyambung, nyampe. Karena selama ini saya ngirim Fatihah sama kedua orang tua saya nggak pernah balik. Kan nyampe, betul nggak? Nyampe nggak? Kata orang Muhammadiyah begini. Mana kalau nyampe? Ada serah terimanya apa kagak? Bocah. Ya guyon sama guyon. Ya. Karena kata Rasulullah, awwaladin solihin yad'ulah. Anak yang soleh itu anak yang mendoakan orang tua. Biar jenggotnya semeter. Jenggot semeter panjang bener. Iya. Biar udeng-udengnya ini semeter. Makanya gamisnya sampai ngengser-ngengser. Ali ibadah. Jidat sampai hitam, kata diapain? Tapi tidak berbakti kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, belum bisa dijadikan anak soleh. Walaupun dia ustadz, walaupun dia mu'alim, walaupun dia kiai, tapi kalau tidak pernah mendoakan orang tuanya, belum syarat menjadi anak yang soleh. Karena kata Nabi, awwaladin solihin yad'ulah. Anak yang soleh itu anak yang selalu mendoakan orang tua. Yad'u. Pakai fil mudhari. Selalu mendoakannya, bukan sewaktu-waktu. Itu ciri anak yang itu. Jadi jangan putus silaturahim orang tua. Dengan apa yang pertama? Dengan doa. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra dikatakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Ini perintah. Bagaimana cara mendoakannya? Di sini dikatakan rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dari SD kita udah diajarin, betul enggak ya? Hafal enggak ya? Ada enggak sih yang enggak hafal? Kematan kalau enggak hafal. Anak TK aja pada hafal lu enggak? Ini Pak doa, ini doa kebesaran di Pondok Pesantren Darul Amanah dia. Kelurahan Kenanga, pinggir kali. Kan udah di jembatan kok dia bener. Iya. Tempe sama sonoan dikit. Tapi kebagian juga baunya. Ya, duitnya juga bagi, baunya kita aja bagi. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini jangan lupa surat Al-Isra, ya. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku sebagaimana dia telah mendidik aku di waktu kecil, membesarkan aku di waktu kecil. Dia telah menyekolahkan aku di waktu kecil, mengkuliahkan aku di waktu kecil sampai dewasa menjadi orang yang sukses. Bahkan kontrakannya dijual, tanahnya habis. Doain kagak. Ya. Sedih nggak tuh punya anak begitu orang tua dalam kubur? Sedih nggak? Sedih Pak. Ya makanya jangan lupa setiap habis sholat tuh baca kalau perlu 3 kali. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Mulai saat sekarang bawa doa orang tua kita di dalam doa-doa kita. Jangan kita berdoa sampai 2 meter, 3 meter
berdoa sampai 10 menit, tapi orang tua nggak didoain. Dasar kurang ajarnya anak model ini. Malah kalau berdoa sebelum orang lain, orang tua dulu doakan, betul nggak? Guru doakan, baru yang lain. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Memuji Allah ya. Yang kedua selawat, yang paling pendek kalau gak bisa panjang. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Karena doa yang tidak dibuka dengan selawat, itu dia akan terhijab, nggak sampai ke langit. Songong namanya itu, melangkahi Nabi. Setelah itu baru baca Robbik birli wali walidayya warhamhuma kama robayani. Kalau perlu 3 kali baru doa yang macam-macam. Yaitu Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Rabbik gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul. Rasanya jarang hafal kalau ini. Tapi kalau Rabbik gfirli walidayya hafal ya. Baca. Ada di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang tidak pernah mendoakan orang tuanya, orang yang meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, rezekinya diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Merumah tangganya ribut melulu, anaknya sableng, enggak ada yang nurut sama orang tua, rezekinya seret. Usaha mah usaha tapi nggak ada berkahnya. Kenapa? Karena dia memutus doa kepada kedua orang tuanya. Udah berdoa kagak, ziarah juga kagak. Maka di sini Rasulullah SAW menjelaskan iza tarokal abdu ad-du'a liwalidain. Apabila seorang hamba itu meninggalkan doa untuk orang tuanya, in qata'a anhu rizqu, maka Allah akan memutus rizkinya. Keberkahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau merasa ya Allah usaha mah usaha tapi gak ada cukupnya, betul nggak ya? Rumah tangga begini benar, nggak ada antengnya, nggak ada sejuknya. Jangan-jangan kita kurang doa sama orang tua. Karena ini hadis, Pak. Masya Allah ya. Ini hadisnya riwayat Imam Al-Hakim, Imam Hakim. Bapak-bapak sekalian, yang kedua kata Nabi, bagaimana cara berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia? Dengan istighfar. Kalau tadi dengan doa. Yang kedua dengan istighfar. Wal istighfaru lahuma, beristighfar kepada orang tua kita. Minta ampun kepada Allah agar dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kita kalau istighfar kadang-kadang pelit banget, orang tua nggak diajak. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Orang tua ke bawah nggak kalau gitu? Ke bawah nggak? Enggak ke bawah. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi sekali-kali baca Astagfirullahaladzim li waliwa. Astagfirullahaladzim li waliwa lidayya. Ya Allah, aku minta ampun untuk diriku dan kedua orang tua. Boleh ditambah dengan wali jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, seluruh mukminin mukminat muslimin baik yang hidup maupun yang mati. Ampuni ya Allah. Luar biasa. Ya, Pak? Makanya ada sebuah keterangan hadis, di sini saya catat. Hadis riwayat Ibnu Hibban, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla la yarfa'u darajata lil abdi salih. Allah itu akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh. Kalau orang hamba yang saleh kan walaupun enggak maksiat, enggak banyak maksiat, walaupun ibadahnya baru yang wajib-wajib saja, dia itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya. Tapi masuk surganya kelas biasa, karena surga itu ada 8 pintu. Surga itu ada 8 kelas. Yang tertinggi namanya surga Jannatul Firdaus. Ini VIP, hotel bintang 5. Lah ini dia seorang hamba yang biasa,
diangkat derajatnya, dipindahkan dari sorga yang biasa ke sorga yang bintang 5, sorga yang sangat tinggi derajatnya. Sampai orang itu terheran-heran. Fayaqulu, kemudian dia bertanya, ya Rob, anna lihada. Wahai Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Saya kan orang biasa. Saya bukan ahli ibadah, saya bukan ustadz, bukan kiai. Kok kenapa saya bisa didongkrak, dipindahin ke surga yang sangat tinggi? Kenapa ini bisa terjadi? Dia sendiri heran. Gitu. Apa kata Allah? Fayaqulu, kemudian berfirman Allah, bistighbari waladikalaka. Ini disebabkan istighbar anakmu di dunia. Anaknya yang dia tinggalkan, anaknya anak soleh karena disekolahkan di pesantren, dididik di pesantren, dididik di madrasah, diberikan pengkalan agama. Maka setiap habis sholat, di mana saja dia berdoa, Rabbighfirli wali walida warhamhuma kama rabbayani astagfirullahaladzim li wali wa daya astagfirullahaladzim li wali wa. Dia istighfarkan itu orang tuanya, kedua orang tuanya. Diterima karena anak mah pasti ikhlas, betul nggak? Diterima doanya, diterima istighbarnya, dipindahkan itu dari sorga yang biasa ke sorga yang sangat tinggi derajatnya. Makanya kalau punya anak, mumpung anak kita ini masih hidup, kita masih ada, tolong berpesan kepada anak-anak kita. Nah anak, jangan lupa ya, setiap habis sholat, bapak didoakan, ibu didoakan, berwasiat pak. Ya dah? Berwasiat. Karena orang kalau sudah meninggal dunia, nggak butuh makanan fisik, nggak butuh yang namanya roti, tidak butuh yang namanya nasi goreng, tidak butuh apa lagi? Hah? Nasi uduk. Kesukaan apa di dunia? Udah nggak doyan. Makanan orang yang sudah meninggal dunia, yang mengenyangkan dia satu doa. Yang kedua istighfar pak. Makanya jangan lupa supaya orang tua kita di sono kelihatannya gemuk, sehat, cerah, bercahaya. Jangan lupa setiap hari doakan, setiap hari istighfarkan, bersedekah, Pak. Bersedekah, niatkan pahalanya buat orang tua, Pak. Kalau hari Jumat, hari yang sangat mulia, bersedekahlah buat niatin pahalanya buat orang tua kita. Misalnya 50.000 masukin ke kotak masjid. Kotak amal di masjid, tabungan akhirat. Bawanya berapa duit, Pak? Hah? Goceng. Bahasa apa tuh goceng? Saya pernah nanya Bang Berbot. Hai Berbot, masih ada nggak yang 2.000 itu kali Jumat? Banyak benar Bu ya. Banyak benar Pak Ustadz. Sampai saya bingung. Ini ditukar di mana duit 2.000-an mulu? Elok 2.000 bisa masuk surga. Di mana surga 2.000? Kalau duit 2.000 biasanya WC kencing 2.000. BAB 4.000. Kalau mandi 10.000. Masa ke masjid 2.000? Rumah Allah. Disamain sama WC. Ayo ngaku, ada nggak yang masih 2.000? Mana Cung Reban, lihat. Mana tampangnya? Sekarang saya tanya, bawa duit 2.000 ke Alfa mau beli apa? Rasanya nggak ada. 2.000 buat apa? Gak ada, malu, betul nggak ya? Ada duit 2.000 itu. Anak kita aja dikasih 2.000 enggak? Anak bapak sekolah kasih 2.000, ngambek. Ayo Pak, tingkatkan iman kita, bersedekahlah. Kalau nggak 50.000, saya niatin setiap minggu, makanya Jumat 50.000. Tapi ketemu kalau diniatin ada aja. Misalnya yang 10.000, 20.000 lah tingkatin begitu ya. Yang 5.000 ke 10.000, niatkan ya Allah, duit 20.000 ini ya saya masukkan ke kotak amal masjid, pahalanya buat kedua orang tua saya. Kita dapat pahala, orang tua kita dapat pahala. Itu yang akan mengenyangkan orang tua kita di alam kubur. Ini ngapa serius begini ya? Kesinggung apa khusus sih? Masya Allah. Nonton bola kagak ada ngantuknya jam 2 pagi. Itu Pak. Sampai di mana tadi? Jadi yang kedua, istighfarkan kedua orang tua kita.
mintakan ampun kedua orang tua kita. Bahkan kalau perlu kita ziarahi kuburnya, Pak. Ziarahi kuburnya. Karena orang tua kita juga kangen sama kita, betul nggak? Masa kita nggak ada kangennya sama orang tua? Ya, makanya saya kalau habis sama Jumat, khotbah di pesantren maupun khotbah di luar, saya mampir dulu. Ya, hampir dulu. Kebetulan kuburan orang tua saya enak dekat di belakang masjid, di samping pesantren. Jadi saya sambil lewat. Ya, kalau nggak niat biar dekat juga nggak pernah nyampe, nggak niat mah. Tapi kita niatin. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Beri salam dulu ya. Nabi yang ngajarin. Itu artinya bahwa kita bisa kontak, bisa berhubungan dengan orang ahli kubur. Buktinya Nabi ngajarin beri salam ke alam kubur itu. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Antum lana minal mu'minina wal muslimin, antum lana salapun wa nahnu bikum insyaallah laikun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Al-Fatihah. Singkat aja, singkatnya ziarah singkat, kecuali ziarah keluarga dah kita baca Yasin apa semua lengkap. Ya, ngilangin kangen aja ya. Setelah itu kita angkat tangan, kita langsung berdoa, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim. Kalau di situ kuburan banyak ya. Firlahum warhamhum wa'afi wa'fu'anhu wa'asim adhalam akhir nujalam. Allah la tahrina ajrahum wa la taftina badahum wa firran wa la jina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina illazina amanu rabbana innaka ra'ufur Allahumma anjili rahmat surat. Pokoknya itu doa salat aja baca, doa salat jenazah. Itu kalau itu insya Allah hafal semua. Ya. Kalau perlu kita doakan. Yang terakhir kita tutup Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali Muhammad la tu'azib hazal mait. Kalau ibu la tu'azib hajihil maitah. Kalau banyak la tu'ajib haulail amwat. Itu pada para ulama, andaikan dia diazab, azabnya di stop sampai hari kiamat. Bahkan bisa dibebaskan malah kalau orang baik itu daripada azab kubur. Kita baca itu 3 kali. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali Muhammad la tu'azib hazal mayit. Jangan kau azab ini si mayit. Begitu enggak, Pak? Kagak ya? Yang ketiga, tadi yang pertama mendoakan orang tua, yang kedua mengistighfarkan orang tua, yang ketiga cara berbakti orang tua yang telah meninggal dunia, wa ikramu sadiqihima wasilaturahim. Yaitu bagaimana kita tunaikan itu hajatnya, apa yang dia punya keinginan, apa yang dia punya hajat waktu masih hidup, karena meninggal dunia, karena sesuatu hal, akhirnya sampai meninggal nggak bisa dilaksanakan. Maka kita sebagai ahli waris, anaknya, ini kesempatan untuk berbakti, kita tunaikan apa hajatnya, apa janjinya. Misalnya pengen banget haji, tapi kabulu meninggal dunia karena duitnya nggak sampai-sampai ngurusin anak mulu, betul nggak ya? Nah, sebagai kita sebagai anak berbakti sama orang tua, bikinin haji badal, umroh badal. Itu orang tua kita di alam kubur pasti senangnya luar biasa. Dia ini ingin sedekah, tapi nggak cukup-cukup. Ya, itu kita yang sudah kasih rezeki orang tua kita meninggal dunia, maka kita sedekah, niatkanlah pahalanya buat orang tua kita. Apalagi sedekah jariyah terus mengalir pahalanya. Misalnya kita beli karpet buat musola, buat masjid, selama karpet itu dibuat ibadah, pahalanya terus mengalir. Dan itu misalnya contohnya. Itu yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah apa tadi? Tadi wa infazu ahdihima, menunaikan apa itu keinginan janjinya. Yang keempat, wa ikramu sadiqihima, yaitu memuliakan teman-temannya. Orang tua kita pasti punya teman kan ya? Punya enggak? Biasanya setiap orang tua pasti punya teman akrab, betul enggak? Bapak punya enggak? Punya kan? Masa enggak punya teman hidup? Sebagai anak mestinya menyambung. Ini Pak Haji Muhyiddin waktu masih hidup, siapa orang yang dia sukai? Yang kayaknya akrab benar begitu. Bisa itu bisa saudara-saudaranya, betul nggak ya? Bisa pak kerabatnya, bisa teman-teman dekatnya. Itu anak wajib mestinya menyambung. Betul nggak ya? Nyambung silaturahim pada saudara-saudaranya. Kalau ada kawan-kawannya, kerabatnya, sambung silaturahim. Itu orang tua kita senang sekali dalam kubur itu. Jangan orang tua meninggal dunia, putus silaturahim, putus obor. Ngerti ya putus obor ya? Iya, begitu orang tua meninggal dunia, mati obor aja udah.
Ngerti mati obor maksudnya? Ya udah, putus lebaran aja kagak datang, boro-boro lampai lebaran kagak datang. Dulu mah waktu orang tuanya masih ada, ya masih pada nyambung. Sekarang orang udah pada nggak ada, ya jadinya kayaknya jauh banget. Padahal Ngetapang deket ya, mau ke Gondrong ya, kagak nyampe-nyampe. Nah itu namanya mati obor. Jangan sampai begitu, ya paham nih ya? Nah makanya Bapak berwasiat nanti kepada anak-anak kita, ya doakan Bapak, doakan Ibu, ya istighfarkan, tolong sambung silaturahim sama kerabat saudara, betul nggak? Itu orang tua kita senang sekali kali itu sampai dilakukan. Inilah 4 cara berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Apa tadi yang pertama? Mendoakannya. As-salatu alaihima. Yang kedua apa? Istighfaru lahuma, mengistighfarkan, mohon ampun kepada Allah untuk kedua orang tuh. Yang ketiga apa tadi? Yaitu memenuhi janji-janjinya, keinginan-keinginan. Kalau punya utang, bayar utangnya. Yang terakhir, hormati, sambung silaturahim kepada kerabat dan saudara serta teman-temannya. Itulah Bapak sekalian. Nah kita yang masih hidup nih, kita nih ya tentunya jangan lupa juga berdoa. Kita minta kepada Allah supaya husnul khotimah. Nah maka buka lembaran doanya, itu kenang-kenangan dari saya. Dibuka lembaran doanya. Ya saya ijazahkan. Ya ini kalau ini insya Allah Bapak dapat manfaatnya dan saya dapat pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dulu. Yang pertama itu selawat Aliyil Qadri. Diambil dari nama di sini ada kata-kata Aliyil Qadri. Ini selawat ini kata para ulama, kalau kita baca 10 kali malam Jumat. Ini kan malam Jumat ya? Ntar pulang baca 10 kali. Setiap malam Jumat baca 10 berapa? 10 kali ya. Udah jangan pakai 1000 boleh enggak? 10 kali aja belum tentu. Udah 10 kali aja dulu ya. Baca 10 kali setiap malam Jumat, pada maghrib boleh, pada isya boleh, sebelum tidur boleh. Pahalanya insya Allah nanti manfaatnya kalau kita dikubur. Kan kita nanti dikubur ya? Hah? Iya kita kan akan mati nanti. Dikubur kita, insya Allah kita didampingi oleh Rasulullah Sallallahu menghadapi malaikat munkar nakir yang serem. Wah, ayo. Udah siap belum? Nah sekarang saya jadi munkar nakir. Sekarang saya tanya, man rabbuka? Wah bagaimana? Saya yang nanya aja nggak bisa jawab. Ayo, man rabbuka? Apa jawabnya? Latihan sini mah latihan. Biar pede. Man rabbuka? Allahu rabbi. Wa man nabiyuka? Wa Muhammadun nabi. Wah ini calon surga ini. Wa ma imamuka? Ayo. Di sini aja grogi banget di alam kubur. Wa ma imamuka? Wal Qur'anu imami. Al Qur'anu imami. Quran imam saya. Ustadz Surdin imamku. Wah digetok gitu. Bukan itu maksudnya. Wa ma imamuka al Qur'anu imam. Panduan hidup kita, pegangan hidup kita adalah Al-Qur'an. Baca dan amalkan. Yang keempat berapa? Apa biasanya? Wa man ikhwanuka? Siapa saudaramu? Gak bakal bisa jawab. Berantem mulu sama tetangga. Berantem mulu sama saudara. Hah? Wa man ikhwanuka? Jawabnya apa? Al mu'minuna wal muslimuna ikhwani, saudara-saudaraku. Tapi kalau Bapak biar gak bisa bahasa Arab, asal Bapak ahli ibadah, insya Allah mulutnya, lisannya dibimbing oleh Allah Subhanahu. Itu baru ujian pertama di alam kubur. Kalau itu lulus, maka tergambarlah tempat kita nanti di akhirat. Surganya Allah Subhanahu. Tapi kalau nggak lulus ujian pertama, nah yang tergambar neraka. Nauzubillah min. Nauzubillah min. Nah takutnya kita nanti grogi nggak bisa jawab. Makanya amalin ini biar nanti didampingi oleh Rasulullah Sallallahu. Kalau nanti didampingi Rasulullah, mungkin nangkir malah yang grogi. Betul nggak ya? Takut dia, betul nggak? Apa iya Pak Ustadz? Iya, karena kata Nabi, nanti kalau Fatimah meninggal dunia, putri kesayangannya, kata Rasul, saya yang pertama kali menanggapi jenazahnya. Seperti apa itu? Jangan ditanya, itu masalah gaib.
Nabi ngomong gitu. Kalau putriku meninggal dunia Fatimah, akulah yang pertama kali menanggapi jasadnya di alam kubur. Ayo. Malah katanya yang Ali itu waktu dikubur, istrinya dikubur, Fatimah, Ali melihat tangannya Rasulullah. Seperti apa itu? Kita nggak bisa. Bukan kelas kita. Ya. Itu. Amalin ya. Ya Pak ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nabiil Ummi Al-Habibil Mahbub Al-Aliyil Qadri Al-Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nabiil Ummi Al-Habibil Mahbub Al-Aliyil Qadri Al-Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sekali lagi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nabiil Ummi Al-Habibil Mahbub Al-Aliyil Qadri Al-Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ini indah sekali ya. Susunan bahasanya indah sekali. Baca setiap malam Jumat 10. Di luar itu mah terserah mau baca 3 kali berapa ya. Pokoknya Bapak baca sampai hafal ya. Jangan berhenti kalau belum hafal. Ya apalagi kita udah ini potongannya kan potongan mati semua ini. Udah tua-tua sih ya. Emang berapa sih umur kita? Umur umat akhir zaman berapa, Pak? Nabi pernah ditanya, ya Rasul, umat akhir zaman ini umurnya berapa? Kata Nabi, amaru ummati baina sitin ila sab'in. Antara 60 70. Berapa umurnya Pak Haji? 60. Berarti udah masuk jalur kuning. Saya 64, 65. Jalur kuning kita ini maksudnya udah lampu kuning, udah dikasih aba-aba. Iya, betul. Wa aqalluhum yazuzu zalika. Sedikit sekali yang melebihi 70 tahun kata Nabi. Almarhum umurnya berapa nih? 74, cuma lebih 4 tahun. Ada umurnya 70 sini? Ada? Mana umurnya 70? Saya juga masih lama aja mah, bisa berkawin lagi masih muda. Bapak berapa umurnya? 56. Kalau usia Nabi 63, jadi tinggal berapa nih? Kata Nabi usia akhir zaman itu 60 sampai 70. Yang lebih dari 70 cuma sedikit, jarang. Ayo dah. Makanya kenapa kata Nabi kalau umur 40 tahun belum juga tobat. Umur udah 40 tahun belum juga tobat. Bayangin coba. Karena kesananya tinggal sedikit, betul ya? Ayo dah. Udah umur 60 tahun masih nggak kenal masjid, nggak kenal musola, nggak kenal pengajian. Gimana itu? Ya. Tuh, baca ini 10 kali. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nabiil Ummi Al-Habibil Mahbub Al-Aliyil Qadri Al-Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah gitu. Terus yang kedua. Ini amalan ulama-ulama besar. Yang pertama yang ngamalin ini itu seorang ulama besar dari Mekah. Keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali. Keluarganya Rasulullah. Namanya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki Al-Hasani. Yang kedua, guru sekumpul. Dari mana tuh Ustaz Hardin guru sekumpul tuh? Banjar ya, yaitu kalau haul jutaan manusia itu. Orang dari mananya datang. Yang ketiga, kalau di Jawa itu yang suka ngamalin ini, gurunya Gus Baha. Siapa tuh? Mbah Mun. Itu meninggalnya di Mekah. Mbah Mun itu selama 4 tahun digali kuburannya. Masih seger. Kayak baru mati kemarin. Masih seger. Said Al-Malaiki juga sama. Di sana kan kalau 24 tahun dibongkar, lama, betul nggak? Dibongkar, dipindahin, diganti sama yang baru, betul nggak? Said Al-Maliki nggak jadi dipindahin karena jasadnya utuh. Mbah Mun juga sama, waktu kan meninggalnya waktu pergi haji kan? Iya, digali masih utuh, nggak jadi dipindahin, dimuliakan. Termasuk Syekh Nawawi Al-Bandani itu juga di situ. Saya pernah ziarah itu melihat. Itu nggak ada mau di bulldozer itu karena ada jalan layang. Nggak jadi jalan lain nggak bisa diteruskan karena waktu bulldozer yang patah.
Dan ternyata jasadnya masih utuh. Apa itu amalannya? Amalan diantaranya ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa napasin adadama wasihau il. Coba lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa napasin adadama wasihau ilmu. Udah memang dari sononya begitu bacanya. Ya, lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi kulli lamhati wa napasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi kulli lamhati wa napasin adadama wasi'ahu il. Baca 3 kali sampai 7 kali. Pagi pada subuh boleh, ama sore. Pagi mengawali siang, kalau maghrib mengawali malam. Bacalah, insya Allah manfaatnya 2. 1, meninggal dunia dalam keadaan husnul, itu ada di bawah. Yang kedua, jasadnya utuh dijaga oleh Allah, gak akan dimakan cacing tanah. Gitu kan? Jadi santapan cacing tanah, yang tersisa hanya terangka. Itulah suratan sang badan, dikembalikan ke bumi. Ya, gitu kan? Ke bumi dikembalikan. Itu lagu luar biasa itu. Lagu begitu kok dijogetin kualat bisa loh. Itu lagu tuh luar biasa itu. Judulnya Sebujur Bangkai. Jadi biasanya jasad 3 hari udah pada pecah melendung ya. Dan kemudian cacing berdatang. Tapi orang ada yang jasadnya dijaga oleh Allah utuh sampai nanti dibangkitkan hari akhirat. Baca ini. Yang kedua baca surat Al-Mulk. Habis maghrib baca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk tabarakalladzi biyadi itu. Tabarak. Itu kata Nabi ini surat mani'ah. Mencegah dari azab kubur. Nah itu, maka dibaca itu. Insya Allah. Nanti kalau kita ditanya malaikat munkar nakir, itu Al-Mulk yang menjawab. Dibela kita. Amin ya Rabbal. Sekarang saya jasakan. Kalau saya bilang azaztukum, jawabnya apa? Qabiltu. Azaztukum. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجب الشكر